tetap standby di breakout room ini. Selanjutnya akan dipaparkan materi oleh rekan saya dari Direktorat Kinerja, Pak Anjar Dwi Antara. Dipersilahkan Bapak untuk melanjutkan kembali materinya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Belum kenalan ya, saya Anjar dari Direktorat Kinerja. Seyogianya kegiatan Bapak Ibu tadi disampaikan Bu Kakandrek akan kita lakukan dengan luring ya, dengan tatap muka, namun kondisinya tidak memungkinkan karena Jogja juga termasuk dalam level daring. Sama ya, saya berasa berkumpul dengan saudara ini. Saya dari Gunung Kidul Bapak Ibu, mungkin dari Pemkab Gunung Kidul juga hadir saat ini, sama-sama dari Yogyakarta. Kita langsung saja dalam breakout room ini kita akan langsung kepada teknisnya seperti apa ya. Teknisnya seperti apa sih dengan penggunaan Permenpan nomor 8 yang mana ini merupakan turunan dari PP 30 ya. Nah, sebenarnya kegiatan sosialisasi atau BIMTEK ini, meskipun kalau BIMTEK mestinya kita tatap muka ya, jadi nanti kita akan lebih banyak diskusi, mestinya Bapak Ibu akan lebih mudah manakala Bapak Ibu sudah membaca, dan harapan kami memang Bapak Ibu sudah membaca apa yang diamanatkan di dalam Permenpan ini. Ini kurang lebih ada 294 halaman. Ini kita belum masuk ke teknis, teman. Ini perlu saya sampaikan di awal supaya karena yang hadir di sini tadi saya menyimak pertanyaannya, animonya besar sekali, sehingga perlu saya sampaikan. Jangan sampai Bapak Ibu yang saat ini hadir sebagai pengelola kepegawaian nanti kerepotan, ya, kerepotan. Kenapa? Ini detail sekali, rinci, 294 halaman. Semoga Bapak Ibu sudah ada yang baca sampai tuntas. Ya kalau saya analogikan diri saya, sedikit paham mungkin butuh waktu 1 minggu untuk menghabiskan 294 halaman ini. Itu pun ada beberapa hal yang ketika dibaca harus berulang kali baru kita memahami. Saya tidak menggurui, saya hanya menang baca semalam duluan dari Bapak Ibu. Mohon nanti ketika Bapak Ibu menjadi narasumber di wilayah kerjanya masing-masing, di instansinya masing-masing, mohon sebelum dilaksanakan ditekankan supaya teman-teman PNS membaca dahulu, supaya match apa yang kita sampaikan, tidak terlalu muter-muter sehingga kita bisa saling paham lebih cepat untuk mengerti apa yang diinginkan di sini. Karena yang diinginkan sesuai penjelasan tadi adalah inti utamanya pada matriks peran dan hasil. Perannya apa, hasilnya apa. Sehingga tuntutannya itu sebenarnya simpel. Setiap pegawai itu harus wajib punya peran. Peran saya apa sih di unit kerja saya? Jangan-jangan saya nggak ada perannya. Tiap hari masuk kerja tapi peran saya tidak jelas. Nah, itu yang diinginkan di sini. Sehingga tadi disampaikan juga oleh Ibu Kakandrek, supaya lebih objektif penilaian kinerjanya. Nah, kalau tidak tahu perannya apa, maka bagaimana akan objektif penilaiannya? Nah, kenapa ini perlu dibaca? Supaya intisari dan pesan dari Permenpan 8 ini sebagai turunan dari PP 30 ini sampai. Apa sih pesannya? Pesan yang sangat mendasar adalah jangan sampai, mohon ini untuk diingat, disampaikan ke teman-teman lagi, jangan sampai aturan yang dibuat kurang lebih butuh waktu 2 tahun ini dengan 294 halaman yang tebal ini, jangan sampai hanya dimaknai sebagai DP3 jilid ketiga. Maksud saya, semoga Bapak Ibu paham dengan kalimat saya. DP3 jilid kedua siapa? PP46 Perkas 1 BKN nomor tahun 2013. Ya. Bagaimana cara kita tahu kalau hanya dimaknai sebagai lampiran sebagai DP3 jilid ketiga, hanya dimaknai sebagai lampiran kenaikan pangkat saja, sehingga
langsung dicari formnya seperti apa sih. Oh, yang perlu dikumpulin ini. Oh, yang harus diisi ini. Nah, ini kalau hanya dimaini demikian, saya khawatir Bapak Ibu pengelola kepegawaian nanti akan capek sendiri. Mestinya sebagai pengelola mengkoordinir setiap pengelola kinerja ataupun tim pengelola kinerja di dalam mereview para SKP PNS-nya, tapi malah sibuk. Tidak sedikit yang mengeluh ke kami bahwa bahkan ada dalam satu dinas, ada dalam satu badan, itu ada satu orang yang memang ditugaskan untuk menyusunkan SKP satu dinas, menyusun SKP satu badan. Nah, ini kan repot. Nah, sehingga tusi dia sebenarnya punya kegiatan yang lain, namun habis untuk mengurusi kinerja di lingkungannya. Seolah-olah itu menjadi tugas dia, padahal tidak. Ya. Nanti kalau ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebelum Bapak Ibu bertanya, itu hanya sekedar untuk supaya waktu kita efektif, ya, waktu kita efektif. Sebelum kita masuk ke Excel, ingin saya sampaikan sedikit. Semoga slide saya ini terlihat jelas, Bapak Ibu, ya. Nah, terlihat jelas. Sedikit mengulang kembali yang tadi sebagai dasar kita bahwa yang harus Bapak Ibu lakukan supaya kelihatan langkahnya. Apa sih yang harus kita siapkan ketika akan menyusun sasaran kerja pegawai dengan kondisi ideal. Ya. Ini ada kondisi ideal, ada kondisi pragmatis. Tadi ada beberapa pertanyaan. Kapan kita harus pakai inisiasi? Kapan harus kita pakai pengembangan? Tolong ini tidak didebatkan dulu, tidak menjadi beban. Intinya adalah untuk instansi yang belum atau sedang mengarah kepada penerapan sistem manajemen kinerja masih menggunakan model dasar atau inisiasi. Ya, tolong dipisahkan dulu. Ini materinya ada 2, jadi pengembangan tolong disimpan dulu. Jadi kita belum menggunakan yang pengembangan, pakai yang inisiasi dulu. Kapan pengembangan? Pengembangan digunakan oleh instansi yang sudah menerapkan sistem manajemen kinerja. Bagi yang belum, kapan? Nanti tahun 2023. Yang diamanatkan di Permenpan ini adalah demikian. Nah, ini perlu kita sampaikan supaya hal-hal nanti Bapak Ibu menyusun SKP tidak mengalami kendala. Berikutnya, ini perlu kami sampaikan di awal supaya Bapak Ibu memahami secara ideal ada berapa lembar form sih yang harus kita siapkan di dalam kita menyiapkan dokumen penilaian kinerja. Ya, tadi disampaikan di dalam materinya Pak Direktur, ya. Pertama, Bapak Ibu bisa tulis kalau memang khawatir lupa, atau nanti bisa juga dibaca di Permenpannya. Di situ sudah tersedia form-formnya. Saya hanya mencoba untuk membuatkan intisari saja. Yang pertama adalah harus sudah ada PK-nya dulu. Sudah ada PK-nya dulu. Nah, perjanjian kinerjanya sudah harus. PK-nya siapa? PK-nya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau PK-nya pimpinan unit kerja. Saya tidak bisa menyamaratakan, harus eselon 2, ya. Di daerah pasti karakteristik pekerjaannya berbeda-beda, ya. Mungkin ada kepala kantor, ya, ada kepala balai dan seterusnya. Nah, tentunya ada camat, ya. Camat kalau nggak salah eselon 3. Nah, ini pimpinan unit kerja harus punya PK. Dasarnya ini, tadi disampaikan di materi di main room bahwa penyusunan SKP berdasarkan PK. Dasarnya PK. Dengan memperhatikan Renstra dan RKT. RKT ini manifestasinya ada di mana? Kalau di kami namanya POK, di tempat Bapak Ibu mungkin namanya apa ya? DPA atau RKA ya. Nah, dengan memperhatikan. Kalau memang di dalam Renstra dan RKT ini memang belum masuk dalam PK, maka silakan dimasukkan. Kalau sudah masuk semua, ya sudah. Namanya juga hanya memperhatikan. Ya. Pertama adalah PK. Yang kedua, apa yang kita siapkan lagi? SKP Pimpinan Unit Kerja. SKP JPT-nya. SKP Pimpinan Unit Kerja Mandirinya.
Kalau kita di bawah dinas, ya kepala dinasnya, SKP-nya kita susun dahulu. Ya, caranya gimana? Nanti ada. Yang ketiga, setelah kita nyusun SKP-nya pimpinan unit kerja, apa yang kita lakukan adalah menyusun matriks peran dan hasil. Berdasarkan apa? Berdasarkan SKP milik pimpinan unit kerja tadi. Sudah 3 ya? Sudah 3. Yang keempat apa? Yang keempat adalah menyusun rencana SKP. Saya ulang, menyusun rencana SKP. Rencana ya. Nah, rencana ini belum ditandatangani. Belum ditandatangani oleh kita sebagai PNS, belum juga ditandatangani oleh atasan kita. Namanya juga rencana. Yang keempat, kita harus sudah memiliki formulir review kinerja. Nah, review kinerja ini formulir yang akan direview oleh pengelola kinerja, yang notabene nanti adalah pejabat fungsional. Sampai sekarang makhluknya juga belum jelas, ya. Ini saya sampaikan, jangan sampai nanya lagi nanti, siapa pengelola kinerjanya? Makhluknya belum jelas. Notabene nanti akan menjadi pejabat fungsional, ya. Nah, nanti instansi pembinanya mana? Belum ditentukan. Nah, selama itu belum ada, akan dilakukan oleh tim pengelola kinerja. Siapa dia? Dia merupakan beberapa satuan dari unit kerja yang membidangi tentang 1, kepegawaian, 2, tentang perencanaan, 3, tentang pengawasan. Ya kalau di daerah mungkin BKD, kemudian Bapeda ya, sama satunya mungkin inspektorat Bawasda ya. Saya kurang paham dengan nomenklatur yang sekarang. Intinya dari inspektorat ya. Jadi ada 3 unsur ini. Ya. Meskipun dimungkinkan nanti tim ini kalau supaya lebih mudah akan mengambil perwakilan dari tiap dinas, badan atau OPD masing-masing sebagai perwakilan sehingga lebih mudah dalam mengkoordinasikannya. Nah, tentunya lebih lanjut nanti semoga akan ada aturan terkait teknis hal ini seperti apa nanti ketika pengelola kinerja sudah hadir. Sudah jelas makhluknya siapa, jabatan fungsionalnya seperti apa, instansi pembinanya siapa, fungsinya seperti apa. Ya, jadi saya ulang, pertama PK-nya pimpinan unit kerja, yang kedua SKP-nya pimpinan unit kerja, yang ketiga matriks peran dan hasil, yang keempat rencana SKP. Rencana SKP siapa? Kita masing-masing. Ya. Nah, berikutnya adalah review, yang kelima ya, review. Yang keenam, SKP yang sudah ditetapkan setelah dilakukan review. Jadi setelah mendapatkan review, Bapak Ibu akan menyusun SKP kembali berdasarkan perbaikan-perbaikan dari review. Kalau nggak ada perbaikan, ya silakan dicetak ulang lagi, tapi dikasih tanda tangan. Tanda tangan kita dan atasan kita. Minimal ada 6. Ya, ada 6 yang harus kita lakukan. Saya bicara ideal dulu. Nah, kemudian ini untuk siapa? Untuk JPT dan jabatan administrasi. Ya, eselon 2, eselon 3, eselon 4, atau kalau ada eselon 5 dan pelaksana. Ada satu lagi, lembar ke-7. Lembar ke-7 buat siapa? Buat pejabat fungsional ada tambahan 1. Apa itu? Formulir lembar keterkaitan butir angka kredit. Ya. Ini untuk pejabat fungsional. Jadi ada 6 sampai 7 formulir. Ya. Tidak sulit ya. Tapi kalau saya bilang sulit nanti seolah-olah ini sesuatu hal yang tidak bisa disimulasikan atau menyulitkan teman-teman di Mbak Nadia mungkin bisa di unmute yang sebarang ya, terima kasih. Jadi ada 6 sampai dengan 7 lembar formulir yang Bapak Ibu siapkan. Ini saya bicara ideal ya. Saya mungkin sudah ada pertanyaan dari Bapak Ibu dalam hati,
nanti lampiran kenaikan pangkatnya apa? Kalau sudah ada pertanyaan itu, ini sudah mengarah ke pemaknaan. Ya, ini DP3 jilid ketiga. Nah, lampiran kenaikan pangkat nanti saya 2022, periode April dan Oktober apa? Nah, ini kita kembali bicara pragmatis. Sampai dengan saat ini belum ada rekomendasi, belum ada pembahasan yang final terkait nanti lampiran kenaikan pangkat. Harapan kami memang kalau ini memang mau ideal, mestinya belum dikeluarkan dahulu. Kenapa? Kalau dikeluarkan nanti orang akan langsung, oh ternyata nggak perlu rencana SKP, oh ternyata nggak perlu matrik, oh ternyata. Sementara ini harus dilakukan supaya di dalam penyusunan matriks itu nanti ada dialog kinerja. Dialog kinerja itu adalah kita akan saling bertanya, akan saling diskusi. Kalau pimpinan unit kerja saya targetnya, sasarannya adalah A, maka saya perannya apa? Ya, sehingga tidak terlalu dini kalau saya sampaikan bahwa arahnya ini ke penataan pegawai. Bapak Ibu bisa ketika nanti menyusun matriks peran dan hasil, saya kembali lagi kondisi ideal ya. Kondisi ideal itu disusun bersama-sama. Kondisi nggak idealnya apa? Jangan-jangan dari PK sampai SKP yang nyusun satu orang. Matrik peran hasil pun yang nyusun satu orang. Ini tidak ideal. Ketika ini disusun dengan ideal, Bapak Ibu akan memahami, akan menengok sekelilingnya. Oh ternyata di pojok sana itu ada bapak-bapak yang setiap hari masuk kerja. Tapi ketika lihat perannya apa Bapak itu, outputnya apa? Ternyata nggak jelas. Oh ternyata nggak ada outputnya, tapi tiap hari masuk, nggak pernah terlambat, nggak pernah pulang cepat. Di sana ada ibu-ibu yang tiap hari masuk, tapi kalau ditanya outputnya apa, nggak tahu. Nah, ini yang dipesankan dari Permenpan ini, supaya setiap orang jelas perannya apa. Kalau nggak punya peran gimana? Kita perankan. Tadi disampaikan Pak Direktur. Apalagi kalau beliau adalah pejabat fungsional. Ya kita perankan. Dan butir-butir kegiatannya seperti apa. Kalau tetap nggak bisa, kembalikan, kasih rekomendasi, identifikasi permasalahannya apa, kita kembalikan ke pengelola kepegawaian, yaitu BKD dalam hal ini, BKPD, ya, atau BKPSDM, sehingga akan diskusikan. Ya, sebaiknya jangan-jangan orang ini kompetensinya kurang pas di unit kerja ini. Jangan-jangan orang ini lebih pas kalau dia di unit kerja lain. Tidak berperan bukan berarti tidak bisa, bukan berarti tidak mau. Tapi mungkin tidak pas penempatannya, mungkin placementnya harus ditinjau ulang. Job fittingnya kurang pas. Ya kalau Bapak Ibu biasanya kalau jahit baju kan ada fitting bajunya. Nah tidak fit, tidak pas antara kebutuhan kualifikasi yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemangku jabatan. Ini akan ditengok ulang kembali. Atau jadi analis beban kerjanya, oh ternyata hanya butuh 3 staf, tapi ada 6 ya, yang 6-nya didistribusi, itu bisa dilakukan. Ya, ini arahnya ke sana kalau ini dilaksanakan dengan ideal. Nah, jadi mohon Bapak Ibu bisa nanti menyampaikannya kembali ke lingkungannya bahwa kondisi idealnya demikian. Jangan sampai dimaknai sebagai DP3 jilid ketiga. Baik, kembali lagi tadi ada 6 sampai 7 lembar ya. Form. Saya akan tampilkan sekilas ya, supaya nanti ketika kita masuk ke Excel Bapak Ibu punya bayangan. Mohon fokus ke dalam bahan tayang yang kita sampaikan. Nah, yang ada di bahan tayang ini adalah contoh PK Direktur Kinerja. Ada 11. Ya, di sasaran program ini ada 11 ya. Nah, 11 ini adalah SKP-nya pimpinan unit kerja. Diingat ya, 11. Next, saya ke berikutnya. Di sebelah kanannya udah ada IG-nya, indikator individunya dan targetnya. Kemudian, PK-nya sudah ada. Kita yang ke langkah kedua, menyusun SKP-nya. Nah, ini adalah SKP. Tadi Bapak Ibu ingat, di PK ada 11 ya. Maka di rencana kinerja kita hanya tinggal memindahkan. Jadi, untuk pimpinan unit kerja berpikir mumetnya itu hanya nyusun PK. Ya. Di SKP tidak perlu pusing lagi. Kenapa? Karena tinggal memindahkan. Ada 11. Ternyata di RKT ada yang belum masuk. Sementara itu besaran kegiatannya dengan anggarannya relatif besar.
kemudian itu sangat berkontribusi terhadap kinerja yang nantinya akan dicapai oleh Pak Sekda misalnya. Nah, ya silakan ditambahkan ke 12, ke 13 karena memang belum terakomodir di dalam PK atau mungkin keluar setelah PK sudah disusun. Ya. Nah, atau mungkin belum sempat perbaikan PK. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menyusun SKP pimpinan unit kerja, ini yang saya pesankan, tolong PK-nya sudah final. Ya. Jadi ketika menyusun SKP pimpinan unit kerja, PK-nya sudah final. Jangan sampai masih ada pegawai itu masih mendebat ataupun mempermasalahkan PK. Itu PK-nya kepala dinas kurang pas, itu yang nomor 5 harus dirubah. Itu sudah tidak ada lagi. Jadi mau baik mau buruk itu sudah kita aminin, itu sudah kita jadikan bahan. Tidak ada lagi permasalahan PK di sini. Semua sudah sepakat bahwa PK ini yang kita gunakan. Jangan sampai ketika menyusun matrik peran hasil masih mempermasalahkan PK lagi. Ya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah menggunakan PK, bukan menyusun PK. Kalau mau memperbaiki PK, jangan masuk ke SKP dulu. Finalkan dulu PK-nya, baru kita masuk ke SKP. Ya, baik. Tinggal dimasukkan saja 11 PK tadi ke dalam rencana kinerjanya pimpinan unit kerja. Ini saya skip ya, saya skip karena itu terkait pengembangan. Nah, di dalam slide ini adalah tahapan penyusunan rencana SKP pejabat administrasi dan fungsional. Ini perlu saya sampaikan, saya mencoba mengintisarikan untuk Bapak Ibu yang ada di Kanrek 1, ya. Ini saya siapkan kemarin. Kenapa saya kasih halaman? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, dari halaman 1, 2, 3, sampai 6. Saya menganalogikan kalau saya jadi Bapak Ibu, terus membaca 294 halaman ini, kadang saya lupa, tadi di halaman berapa ya? Sehingga ini saya tuliskan halamannya. Barangkali Bapak Ibu waktunya kurang cukup membaca semua, atau sudah lewat halamannya balik lagi susah, saya sampaikan halamannya di sini. Melihat gambaran keseluruhan organisasi halaman 24, membagi peran koordinator, ketua dan seterusnya halaman 24, menentukan rencana kerja pada format SKP halaman 30 dan seterusnya. Sampai terakhir menyusun format keterkaitan SKP fungsional halaman 36. Tapi bukan berarti saya sampaikan halamannya terus Bapak Ibu tidak membaca halaman yang lain. Karena untuk memahami ini tentunya Bapak Ibu harus membaca halaman yang lain. Ini supaya untuk acuan Bapak Ibu saja, supaya lebih cepat, ya. Jangan sampai ingin mengetahui form keterkaitan, membuka halaman yang lain, jadi tidak fokus apa yang ingin dipelajari. Ya. Ini saya sampaikan saja, next saja. Nah, kemudian ini turun kepada eselon 3-nya. Dalam hal ini karena instansi kami sudah melaksanakan penyederhanaan birokrasi, apa ya bahasa halusnya ya, nggak ada sebenarnya. Penyetaraan, pengalian, penghapusan dan seterusnya ya. Sehingga di sini posisinya adalah sebagai koordinator atau subkoordinator. Nah, ketika menurunkan tadi, kita akan menggunakan matriks peran dan hasil nantinya. Nah, bagaimana cara membaginya? Di sini ada SS1, nomor 1 ya. Yang kedua ada SS2 yang dicetak merah. Yang ketiga ada SS7. SS1 itu berarti SKP-nya pimpinan unit kerja yang pertama. SS2, SKP-nya pimpinan unit kerja tadi, SKP-nya JPT tadi yang kedua. SS7, SKP-nya JPT yang ke-7. Yang ketiga kemana? Ya mungkin ke koordinator yang lain. Kalau di Bapak Ibu mungkin ke kabit yang lain. Ya. Nah, yang keempat sama dan seterusnya. Kebetulan koordinator yang dibuat contoh di sini adalah kebagian 3 SS, SS1, SS2, SS7. Nah, SS1, SS2, SS7 ini yang nanti dengan fitur matrik peran dan hasil akan digunakan untuk membagi peran hasil PNS-PNS di bawahnya. Perannya apa? Sehingga setiap PNS akan berperan dan punya output
entah itu output final maupun output antara, nanti bahasanya apa? Intermediate outcome ya. Itu akan menjadi mengerucut kepada output unit kerja yang manifestasi dari outputnya pimpinan unit kerja tadi. Ya, karena ini kalau kita baca di pohon organisasi, ini sebenarnya kurang lebih membangun pohon organisasi sebenarnya. Cascading-nya kelihatan. Peran setiap orang akan menjadi input bagi atasannya. Output atasannya akan menjadi input atasannya lagi. Sehingga setiap kepala dinas, setiap kepala badan, setiap camat berkumpul semua, outputnya akan mendukung outputnya organisasi. Nah, organisasi apa? Punyanya Pak Sekda. Pak Sekda merupakan pelaksana dari visi misi bupati dan wakil bupati. Tercermin di mana nanti? Tercermin di dalam nilai lakib. Lakib. Nah, lakib ini karena di situ ada penilaian lakib dan sakib nanti, itu yang akan dilakukan oleh kedeputian akuntabilitas dengan mencocokkan apa yang Bapak Ibu JPT atau pimpinan unit kerja susun dalam PK dengan capaian kinerja organisasi. Kalau match, maka tidak ada persoalan. Kalau tidak match, akan dilihat kembali dari sisi keuangannya. Karena Bapak Ibu setiap bulan mendapatkan entah itu TPP, entah itu tunjangan kinerja bagi instansi yang sudah memperoleh, atau tunjangan kinerja daerah dan seterusnya, akan disesuaikan antara realisasi kegiatan, antara capaian kinerja organisasi dengan apa yang sudah dibayarkan. Kalau ini tidak ada persoalan, saya pikir baik-baik saja. Kalau ada persoalan, berarti akan ada temuan yang harus ditindaklanjuti. Muaranya ke sana. Kalau Bapak Ibu nanti ini dilaksanakan dengan ideal. Saya next lagi. Ini pengembangan. Kemudian ini sebagai GF tadi ya, sudah kita lakukan. Nah, di sini ada, nah ini keterkaitan. Ya, keterkaitan. Nah, setelah disusun SKP, ternyata seorang koordinator atau fungsional tadi memiliki 4 kinerja utama. Nah, sebagai contoh, kinerja nomor 1, terlaksananya bimbingan teknis dan seterusnya. Ternyata setelah dikonfirmasi ke dalam butir kegiatan, sesuai permenpannya masing-masing tentunya, Bapak Ibu tentunya harus melihat, kalau Bapak Ibu fungsional, maka harus melihat fungsional saya apa. Ternyata terkorelasi dengan 3 butir kegiatan. Boleh ditulis outputnya apa, angka kreditnya berapa. Kebetulan yang kedua hanya dapat 1, ya 1 saja. Ya kan? Yang ketiga dapat 2 dan seterusnya. Nah, hal ini yang kemudian masuk dalam form keterkaitan tadi. Ya, saya next lagi. Saya ambil yang sesuai saja. Nah, kemudian di sini juga halaman 38, Bapak Ibu juga bisa catat nanti ya. Ini adalah format keterkaitan SKP dengan angka kredit. Kenapa? Ini khusus untuk pejabat fungsional ya. Di halaman 38 nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali terkait dengan seperti apa sih keterkaitan SKP yang saya susun dengan angka kredit. Jangan sampai SKP-nya bagus, angka kreditnya nggak ada. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah fungsional. Fungsional kita belum semuanya integrasi. Masih ada yang konvensional, masih ada yang konversi. Yang konversi mungkin relatif aman. Nah, yang konvensional ini yang kemungkinan karena masih ada perhitungan penilaian angka kredit, masih dengan dupak, maka ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, jangan sampai bermasalah. Karena pejabat fungsional itu adalah PNS yang kenaikan pangkatnya menggunakan angka kredit. Bahasa kasarnya kurang lebih demikian. Jadi harus jelas SKP-nya ya bagus, angka kreditnya juga bisa terkumpul dengan baik, dengan eviden yang dibutuhkan. Nah, saya pikir hal ini terkait dengan sedikit intisari, sedikit ya, karena ini banyak sekali kalau saya simpulkan dari 294 halaman ini. Silakan Bapak Ibu untuk membaca dan menekankan nanti untuk PNS di wilayah kerjanya masing-masing. Saya pikir itu. Mbak Erisa, saya yang share screen atau Mbak Eri?
Ya, baik Bapak Ibu, share screen-nya sudah terlihat ya, di layar saya sudah terlihat. Ini share screen-nya Mbak Erisa, ya. Kebetulan fasilitator kita hari ini sesama wilayah Jogja Jateng, Mbak Erisa dari Semarang ini. Beberapa minggu kemarin sampai dengan hari kemarin kita coba untuk diskusi terkait dengan template-nya seperti apa untuk melakukan sosialisasi ini, sehingga apa yang tadi kita sampaikan dalam format instansi pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Kinerja sebagai unit kerja dari BKN, ketika harus dianalogikan dan ini harus sesuai dengan sasaran-sasaran yang dilakukan oleh teman-teman di daerah yang kurang lebih struktur organisasinya relatif sama. Nah, karena dalam hal ini yang hadir adalah pengelola kepegawaian, banyak yang BKD ya, meskipun saya lihat tadi ada yang dari RSUD, kemudian tadi ada Kominfo juga, nanti silahkan disesuaikan. Nah, di sini kita ambil contoh satu, ya. Kita ambil contoh satu supaya waktunya efektif ini. Yang pertama, misalkan ini adalah PK-nya JPT. Ini dikasih tanda kurung sama Mbak Irisa, wajib. Berarti ini harus wajib ada. Karena apa? Karena ini adalah dasar. Karena ini adalah hulunya ini ya. Ketika kita mau menyusun SKP. Karena muaranya pada perjanjian kinerja dan SKP adalah step, langkah-langkah di dalam melaksanakan PK tersebut, maka PK-nya harus sudah final, tadi kita sampaikan di awal. Nah, PK yang disusun ini harus sudah disesuaikan dengan apa yang akan dicapai. Kalau mau direvisi, ya harus jelas dulu revisinya seperti apa. Sehingga tidak menginginkan di bawah. Sehingga peran hasilnya ketika melaksanakan dialog kinerja, nanti tercermin. Saya perannya apa, hasilnya apa. Kenapa sih yang ditekankan selalu peran, selalu hasil? Ada perbedaan, tadi Pak Direktur menyampaikan, ada transformasi dari PP 46 ke PP 30. Ya, apa itu? PP 46 itu based on-nya activity base, ya, aktivitas. Sementara PP 46 ini performance base, output. Output Bapak Ibu itu apa? Kalau nggak ada, ya kita cari. Dicarikan tetap nggak ada, ya tadi diidentifikasi lagi. Mungkin kebanyakan orang, ya kan? Stafnya butuh 2, ternyata ada 6. Nah, itu pun kami alami. Saya dulu tidak punya staf. Pekerjaan saya selesai. Dikasih staf 1, yuk saya seneng. Tahun berikutnya ditambah lagi stafnya 1 lagi. Tambah seneng saya. Saya juga diem saja. Wong seneng, jadi bisa bagi tugas. Ini kondisi realnya ya Bapak Ibu. Nah, padahal sebenarnya saya tidak butuh staf. Kenapa? Kebetulan saya 11 tahun di CAT. Selama saya di sana di rekrutmen belum pernah ada satu instansi pun yang melaporkan kami kelebihan pegawai, tidak ada. Semua instansi tiap tahun kami kekurangan pegawai. Nah, dengan adanya Permenpan ini harapan kami ini bisa dilaksanakan supaya penataannya pegawai lebih jelas, ABK-nya berjalan, ya, tidak formalitas disusun Anjab dan ABK selalu diupdate sehingga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, kembali lagi ke sini, terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional. Ini adalah PK pertama dari JPT atau pimpinan unit kerja. Ya. Nah, misalkan ini kepala BKD ya. Oke, terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional. Indikator kinerjanya, ini kita ambil contoh saja. Manakala Bapak Ibu punya kalimat yang lain terkait indikator kinerja, karena memang yang nyusun PK itu bukan kami, tapi Bapak Ibu masing-masing, saya yakin kalimatnya akan berbeda-beda, ya, tergantung apa yang ingin dicapai. Misalkan di sini adalah indeks profesionalisme ASN, ya, karena profesionalisme itu di sini dimensinya kita tentukan ada kualifikasi, kinerja dan kompetensi, ditambah disiplin. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ada beberapa hal juga. Bapak Ibu bisa lihat indeks profesional ya, ada aplikasinya itu di bawah Direktorat Jabatan ASN. Bapak Ibu bisa lihat
kenapa nilai indeks di instansi kami masih rendah. Ternyata ketika dilihat, oh ternyata kompetensinya masih kurang, itu udah rata-rata dikeluhkan. Ternyata 20 JP setiap tahun untuk pegawai melaksanakan diklat belum semuanya terpenuhi. Nah, ini beberapa hal yang kenapa ini setelah kita diskusi, kita masukkan di dalam indikator kinerja dengan target 66 poin. Nah, kita ambil dari sini dulu. Nah, mestinya PK ini kan tadi ada banyak ya, di Direktorat Kinerja kami contohkan tadi ada 11. Nah, di tempat Bapak Ibu, pimpinan unit kerjanya, entah itu kepala dinas, entah itu kepala badan, disesuaikan saja PK-nya ada berapa. Kita ambil contoh satu, supaya lebih mudah. Nah, setelah PK-nya ini sudah kita tentukan, kemudian yang kedua kita bikin yang namanya manual IKU. Nah, mungkin bisa geser ke kanan Mbak Eri. Sheet selanjutnya. Ya, ini adalah manual IKU. Nah, di sini kita tidak belajar lagi cara nyusun manual IKU ya. Bapak Ibu silakan. Tentunya ini melalui apa kalau di daerah ya, Bapeda mungkin ya, atau biro organisasi. Saya kurang begitu paham kalau di daerah ini core bisnisnya OPD mana. Jadi manual IKU-nya kita susun. Tadi saya baca di chat dan saya sedikit memahami bahwa pertanyaannya ini akan mengarah pada apakah kami harus menyusun semua manual IKU? Apakah eselon 2, eselon 3, eselon 4, bahkan sampai pelaksana harus menyusun manual IKU? Effortnya akan banyak, effortnya akan tinggi. Manual IKU dalam hal ini, selama itu sudah bisa cascade ke bawah, hanya cukup dilakukan oleh JPT atau pimpinan unit kerja saja. Kenapa ini penting? Karena untuk mengukur tadi, di manual IKU itu rinciannya banyak. Di sini sudah ada rencana kinerjanya apa, deskripsinya apa, IKI-nya apa, kemudian definisi formulanya apa. Nah, formula ini akan digunakan nanti saat penilaian. Ya, itu jangan disinggung dulu, kita fokus ke penyusunan dulu, ya. Ke penyusunan dulu supaya lebih terarah. Karena ini masa transisi, ini sudah Agustus ya. Dan bulan Juli kemarin seyogianya teman-teman PNS, Bapak Ibu sekalian, seharusnya sudah menilai SKP sesuai PP 46 dari Januari sampai Juni. Dan mestinya di bulan Juli juga, di akhir bulan Juli kemarin sudah menyusun SKP sesuai dengan Permenpan 8 materi kita hari ini untuk bulan Juli periodenya sampai dengan bulan Desember. Tapi ini masa transisi, saya yakin Bapak Ibu banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus disesuaikan, sehingga baru bisa menyusun terkait hal ini. Kami memaklumi terkait hal tersebut. Nah, manual indikator ini harus disusun, sehingga ukurannya nanti jelas. Kalau sudah indikatornya jelas, kemudian keluarannya jelas, sehingga menilainya juga lebih objektif, juga lebih jelas. Bukan soal penilaian itu hanya ada dua, thinking atau feeling. Kalau thinking itu ya benar salah, tapi kalau feeling suka tidak suka, bukan karena itu, tapi ada ukuran yang jelas. Baik, PK sudah, kemudian langkah yang kedua adalah manual IKU-nya sudah, karena ini bagian dari itu. Kemudian berikutnya adalah form SKP JPT. Ya, tadi kita sampaikan bahwa SKP-nya JPT, SKP-nya pimpinan unit kerja adalah memindahkan apa yang ada di PK ke dalam rencana kinerja. Kita ambil lagi contoh satu tadi ya, terwujudan SDM PNS yang berintegritas, ASN ini ya, yang berintegritas dan profesional. Nah, kemudian indeksnya tinggal dipindah, targetnya juga tinggal dipindah. Tadi saya sampaikan pusingnya JPT dalam PK. Ya. Nah, SKP-nya tinggal memindahkan saja. Nah, intisari di dalam Permenpan 8 ini terdapat dalam penyusunan matriks peran dan hasil. Ya. Dari mana turunannya? Dari SKP-nya JPT.
dari SKP-nya pimpinan unit kerja mandiri tadi. Itu yang akan kita bagi. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya dialog kinerja. Ya, sehingga kalau ditanyakan dialog kinerja itu apa? Tadi kalau nggak salah di pretest ada ya, di pretest ada ya. Semoga Bapak Ibu nilainya tadi bagus. Bayangan saya yang nilainya bagus sudah membaca. Nah, kemudian SKP yang tadi hasil dari PK tadi ditilik kembali, apakah setelah memperhatikan Renstra dan RKT sudah masuk semua? Kalau sudah, tinggal next ke berikutnya. Jika belum, silahkan untuk disesuaikan ya dengan melihat Renstra dan RKT-nya. Nah, berikutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu menyusun matrik peran dan hasil. Nah, baik. Ini mungkin membutuhkan sedikit pemahaman yang lebih. Mohon fokus, Bapak Ibu. Di tempat kami karena strukturalnya sudah menjadi fungsional dengan predikat koordinator dan subkoordinator, sehingga intermediate outcome-nya kami cantumkan, kami tempelkan pada koordinator tersebut. Nah, dalam hal ini kita analogikan bahwa Bapak Ibu karena tadi SKP-nya SKP JPT Kepala BKD, Kepala BKP SDM, atau Kepala BKPP, maka ini adalah ceritanya adalah matrik peran hasil di bawahnya Kabid ya, Kabid dan Sekretaris BKD. Saya ambil contoh di sini adalah matrik peran hasil Kepala Bidang Pengadaan. Nah, rencana kinerja JPT-nya Kepala BKD-nya mana yang mau diintervensi? Ternyata adalah yang nomor 1 tadi kita ambil contoh kembali. Terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional. Itu adalah rencananya kinerja JPT, Kepala BKP SDM, Kepala BKD, yang akan diintervensi oleh Kepala Bidang Pengadaan. Nah, Kepala Bidang Pengadaan di sini adalah namanya Pak Budi, ceritanya ya, Pak Budi. Pak Budi ini punya eselon 4 namanya Pak Joni. Di bawahnya ada namanya Bu Dona. Di bawahnya lagi mungkin ada lagi Mbak Desi dan seterusnya. Kita ambil contoh satu garis saja. Pak Kepala BKD, Kepala Bidang Pengadaan, Kasubit Pengadaan, dan Analis SDM Aparatur. Jadi dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 pelaksana. Kita ambil contoh ini. Meskipun ketika saya mengambil contoh Pak Joni sebagai Kasubit, bisa jadi perencanaan kebutuhan pegawainya Pak Kepala Bidang tidak hanya turun ke Pak Joni, bisa jadi turun ke Pak siapa lagi atau Bu siapa sebagai Kasubit yang lain. Bisa, sangat mungkin. Karena turunan tidak hanya kepada satu level, tidak hanya kepada satu pegawai saja. Baik, terkait dengan intervensi SKP-nya JPT, terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional, ya, Pak Budi sebagai Kepala Bidang Pengadaan mempunyai output antara. Output apa sih yang ingin saya sumbangkan dalam rangka terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional? Ya, ternyata dalam TUSI bidang pengadaan salah satunya adalah perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit siap ditetapkan. Nah, jadi kalimatnya juga kalimat keluaran, ya, kalimat hasil ya. Jadi perencanaan kebutuhannya siap untuk ditetapkan. Ditetapkan siapa? Ya nanti oleh atasannya. Jadi ada ukurannya. Selama ini kan Bapak Ibu SKP Kepala Bidang menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit. Atau kadang hanya menyusun kebutuhan pegawai saja. Tahun 2021. Aktivitas kalimatnya. Ya, bukan nggak ada ukurannya. Kalau ini ada ukurannya. Perencanaan kebutuhannya disusun sesuai apa? Sesuai sistem merit. Dan harus sudah siap ditetapkan. Kalau nggak siap ditetapkan, berarti tidak tercapai. Kalau eselon 3 pengadaannya tidak tercapai, maka kepala BKD-nya juga tidak tercapai. Jadi kalimatnya kalimat hasil. Kalau saya analogikan dalam toilet ya,
seringkali dicontohkan toilet, misalkan PP 46 itu memandang toilet yang bersih adalah disapu 3 kali, dipel 2 kali, kacanya dilap 5 kali. Itu kegiatan. Nyapunya 3 kali, ngepelnya 2 kali, kacanya 5 kali. Itu PP 46. Nah, PP 30, Permen 8 ini mengatakan toilet yang bersih adalah lantainya keset, baunya wangi, kacanya bersih, tidak ada bekas telapak tangan dan sebagainya. Sabun ada, tisu tersedia. Nah, ini jelas ukurannya. Dipel berapa kali? Saya nggak urusan dipel berapa kali. Disapu berapa kali? Ya terserah saja. Disapu sekali kalau udah keset, ya udah. Ukurannya jelas. Terkait dengan tadi transformasi yang disampaikan oleh direktur tadi saat di main room. Nah, intermediate outcome yang kedua kita ambil contoh yang ke kanan lagi. Seleksi pegawai yang transparan, akuntabel, terlaksana sesuai jadwal. Ukurannya udah ada berapa nih? 3. Ya. Kalau transparan sudah, akuntabel juga sudah, tapi jadwalnya mundur. Kalau jadwalnya itu ternyata kelalaian kita, ya itu bisa jadi rendahnya nilai kualitas. Tapi kalau itu di luar kontrol kendali kita, kayak sekarang terkait situasi pandemi, mau pelaksanaannya CAT-nya mandiri atau tidak, kemudian apakah dikoordinir kantor regional di suatu tempat, di gedung yang besar seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti apa. Nah, ini hal-hal yang harus didiskusikan dan itu di luar kendali kita, itu bisa dianulir, bisa disesuaikan terkait dengan kualitasnya. Nah, mungkin Bapak Ibu dalam hati juga bertanya, mungkin nggak Pak, terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional, SKP-nya Kepala BKD ini turun juga ke eselon 3 yang lain? Ya, bisa tidak? Bisa saja. Makanya kita ambil contoh satu. Bisa jadi rencana SKP-nya Pak BKD ini turun lagi ke eselon 3 yang lain. Jadi satu SS itu bisa turun kepada lebih dari satu eselon 3. Sama intermediate outcome-nya eselon 3 bisa turun lebih dari satu eselon 4. Berikutnya Pak Joni. Pak Joni ini salah satu kasubitnya Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian. Nah, kita ambil contoh satu tadi ya, satu garis, Pak Joni sebagai kasubit pengadaan. Dalam hal perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit, Pak Joni ini menyiapkan draft peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai. Kita tahu Bapak Ibu akan mendapatkan formasi dari Menpan yang notabene dihitung oleh BKN dalam prakteknya saat sebelum tahun-tahun sebelumnya, yang sebelum berlakunya Pak formasi. Setelah Bapak Ibu menyampaikan peta jabatan, rencana kebutuhan pegawai, bahkan proyeksi kebutuhan pegawai baik 1 tahun sampai dengan 5 tahun, itu syarat mendapatkan formasi saat itu. Sehingga supaya perencanaan kebutuhannya ini sesuai dengan aturan, maka Pak Kasubit, Pak Joni punya keluaran yaitu draft peta jabatan dan rencana kebutuhan yang nantinya akan menjadi salah satu dokumen perencanaan kebutuhan oleh kepala bidang yang siap ditetapkan nanti. Nah, di sebelah kanannya ada lagi terkait hal itu, data PNS yang akan pensiun dalam 5 tahun harus dipetakan dulu. Settingnya harus jelas nih. Nanti tahun depan mau ngusulin berapa, yang pensiun berapa, dan seterusnya. Usulan dari dinas, dari badan seperti apa. Di kanannya lagi ada lagi, dan seterusnya. Kita ambil satu garis lagi, Bu Dona ya, sebagai analis SDM aparatur di bawahnya Pak Joni Kasubit, menyiapkan draft peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah siap ditelaah oleh pimpinan. Nah, jadi setiap keluaran ini akan diterjemah sampai dengan seidealnya di mana pekerjaan itu berhenti. Karena kalau tidak ditetapkan, siapa yang paham? Yang paham adalah pimpinan unit kerja masing-masing. Kalau tidak ditetapkan ukurannya,
nanti semua akan PW, pendelegasian wewenang. Pelaksana itu pekerjaan sulit kebagian, pekerjaan mudah juga kebagian. Karena semuanya pendelegasian wewenang terus ke bawah. Kalau memang pekerjaan itu cukup sampai eselon 3, ya sampai eselon 3 saja. Kalau memang cukup sampai eselon 4, ya sampai eselon 4 saja. Ya, ada beberapa hal. Saya kadang kalau membaca lembar disposisi itu kadang suka ketawa sendiri karena menganalogikan pada diri saya. Jadi ada kadang bunyi disposisi itu, misalkan tolong siapkan konsep surat jawaban oleh seorang eselon 4. Nanti eselon 4 menuangkan lagi. Tolong kepada pelaksananya, tolong dikerjakan sesuai perintah Bukabid. Tolong dikerjakan sesuai perintah Pak Sekretaris. Nah, ini eselon 4 kok hanya lewat saja. Mestinya kan dia yang nyusun konsepnya. Kalau memang dia tidak bisa ngetik pakai komputer, ya nanti baru anak buahnya yang ngetik. Ada pembagian tugas, outputnya jelas, ya kan? Yang konsep dia. Nah, jadi ada hal-hal yang selama ini cascading ini dimanai pekerjaan dibagi habis, tapi pada prakteknya kita kurang mengetahui dalam artian proses pelaksanaan kegiatan itu harus berhenti di mana. Ya. Sehingga peran setiap orang jelas, peran setiap orang dan hasilnya terukur. Ya. Nah, ini sampai dengan saya ambil dari Kepala BKPSDM, kemudian ke Kepala Bidang Pengadaan, kemudian ke Kasubit Pengadaan, ke Analis SDM Aparatur, dalam artian 1SS, satu sasaran strategis. 1SS itu apa? 1 SKP-nya pimpinan unit kerja, 1 SKP-nya Kepala BKD, ya, Kepala BKP SDM atau Kepala BKPD. Nah, ini adalah matrik peran hasil yang kita susun bersama-sama. Ini tidak disusun sendirian, ini disusun bersama-sama. Ya, kalau ini disusun satu orang, pengelola kinerja ini mabok. Nah, karena apa? Karena kita harus pura-pura jadi Kepala BKD, kita harus pura-pura jadi eselon 3, kita harus pura-pura jadi eselon 4, dan kita harus pura-pura menjadi setiap orang di unit kerja kita. Nah, itulah kenapa ini dituntut supaya peran setiap orang jelas. Nah, ini saya masih bicara ideal. Pelaksanaannya ya kita melihat lagi kondisi pragmatis. Ya, nanti ini butuh waktu berapa lama, Pak? Dialog kinerjanya harus dilaksanakan kapan dan seterusnya. Kebetulan kami sudah exercise sendiri di direktorat kami, kurang lebih kemarin dalam waktu 1 minggu ini selesai. Ya, 1 minggu ini selesai dengan catatan PK-nya selesai, PK-nya final, tidak debat lagi soal PK. Semua pegawai di unit kerja kita, di setiap OPD kita sudah mengamini PK itu untuk dilakukan sebagai dasar penyusunan SKP pimpinan unit. Kemampuan kami untuk menganalogikan saja. Kalau ternyata intermediate outcome-nya kurang sesuai, ya nanti silakan disesuaikan. Yang selama ini Bapak Ibu lakukan seperti apa? Ya, karena penentuan indikator ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang menentukan indikator itu cukup biasa-biasa saja. Tadi disampaikan Pak Direktur, ada baseline. Baseline itu dari tahun kemarin, dari rata-rata 5 tahun terakhir, itu biasa-biasa saja. Tapi mungkin akan ada unit kerja yang penentuan indikatornya ini tajam. Indikator yang bagus adalah indikator yang tajam. Contoh, kalau misalkan Dinas Kominfo Kominfo ya, misalkan ngurusi internet, kemudian ngurusin teknologi, servernya harus nyala siang malam 24 jam. Ternyata anggaran listriknya luar biasa, bahkan sering nombok. Nah, sehingga di situ akan ada, ini sebagai contoh saja, indikator yang tajam itu seperti apa? Indikatornya apa nih? Boleh saja kita membuat indikator itu turun, tidak harus naik. Tidak harus selalu meningkatnya indikator itu. Turun boleh.
menurun tarif bayar listrik itu bagus dan itu tajam. Gimana caranya supaya bayar listrik kita bulan depan itu turun? Ya, yang nggak penting jam sekian dimatikan. Itu harus disusun caranya seperti apa. Jadi kemudian draft peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai siap ditelaah oleh pimpinan. Memang sudah harus siap, sudah harus final untuk ditelaah draftnya tadi. Ukurannya jelas. Ini yang diminta oleh Permenpan ini. Ya, saya pikir satu garis ini cukup untuk kita bahan diskusi. Saya ulangi lagi bahwa karakteristik pekerjaan Bapak Ibu ini beda karena di instansi daerah tidak sama dengan instansi pusat yang lebih makro, sehingga mungkin perlu penyesuaian. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan sebagai lanjutan tadi apa yang disampaikan di main room. Waktu saya kembalikan, Mbak Nadia. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Anjar yang telah memaparkan materi terkait penyusunan SKP sesuai dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Izin saya akan membacakan pertama untuk dari kolom chat terlebih dahulu ya Pak Anjar. Nanti jika masih ada waktu, nanti akan diberikan kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung. Pertama ada dari Pemda Yogyakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membagi peran hasil apabila PKJPT hanya 1 atau 2, sedangkan pejabat administratornya ada 5. Mungkin itu pertanyaan pertama dulu Pak Anjar, dipersilahkan. Baik. Bagaimana membagi peran dan hasil kalau PK-nya cuma 1 atau 2. Kemudian di bawahnya ada 5. Nah, setiap PK ini akan diterjemahkan oleh setiap struktural di bawahnya tadi. Struktur di bawahnya tadi. Nah, silahkan untuk dilakukan dialog kinerja. PK yang pertama ini turun ke eselon 3 yang mana saja. Ya, ini kita ngomongin seolah-olah PK-nya benar dulu. Bahwa PK itu hanya 2. Begitu juga dengan PK yang kedua. Bisa jadi PK yang pertama turun ke 5-5-nya. Atau bisa jadi PK yang pertama turun ke 3, PK yang kedua turun ke 2. Bisa jadi. Pak, nanti SKP saya cuma 1 dong. SKP saya cuma 3 dong. Ya enggak apa-apa. Kalau memang kondisi idealnya sudah demikian, Permenpan ini tidak menuntut Anda SKP-nya harus banyak. Ya. SKP cuma 2 tapi memang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, ya tidak masalah. Tidak banyak-banyakan SKP ini ya. Tidak banyak-banyakan saya harus 5, saya harus 10. Masih ada sedikit pemahaman di PP 46 bahwa SKP makin banyak makin bagus. Tidak. Karena tetap akan dibagi dengan jumlah SKP yang tadi. Yang kedua, kalau memang ternyata 5 ini nggak kebagian, berarti PK-nya yang bermasalah. Coba tengok kembali penetapan kinerjanya. Nah, kalau dulu kita mengenal Tapkin ya, PK-nya dilihat kembali. Jangan-jangan masih ada yang belum terakomodir. Silakan lihat renstranya, lihat RKA-nya, DPA-nya. Besaran kegiatan mana yang itu strategis harusnya dimasukkan. Ya kan? Nggak mungkin seorang eselon 3 tidak dapat turunan PK, tapi tiba-tiba di DPA atau RKA anggarannya besar. Nah, mestinya ini kan masuk. Ya. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam SKP. Jadi ada 2 hal tadi. Kalau memang PK-nya memang cukup untuk membagi ke 5, tidak masalah. Ya, karena tidak banyak-banyakan list PK, juga tidak banyak-banyakan list SKP. Yang kedua, ditengok kembali. Kalau ada yang tidak kebagian, berarti kita lihat PK-nya kembali. Asumsi saya, strukturnya sudah jelas. SOTK-nya sudah matang. Sudah disusun dengan jelas. Jangan sampai ada struktur yang memang tusinya tidak dilaksanakan. Nah, ini repot. Jangan sampai ada struktur yang sifatnya ad hoc. Jangan sampai ada struktur yang temporer pekerjaannya. Ini kan harusnya selalu to be continuing.
berkelanjutan. Ya. Saya pikir itu Mbak Nadia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan, ini mungkin pertanyaannya ini sering ditanyakan oleh banyak instansi daerah. Ini ada pertanyaan dari Kota Yogyakarta. Izin bertanya, jika PK berubah pada proses APBD perubahan yang disahkan pada bulan Oktober, bagaimana menyesuaikan SKP di semester 2-nya? Baik. SKP ceritanya ini, kalau saya baca pertanyaannya, saya menganalisa pertanyaannya adalah, SKP sudah disusun pada bulan Juli ceritanya ini ya. Kemudian di bulan Oktober ada perubahan. Begitu ya. Nah, bagaimana menyusun SKP? Nah, supaya tidak merepotkan, karena ini era transisi, ya. Jadi kita juga mengalami, jangankan perubahan, kita juga mengenal namanya refocusing kemarin. Bahkan ini kenapa jadi virtual, karena semua juga dilakukan refocusing dengan situasi yang sekarang ini. Bapak Ibu lihat kembali PK-nya, revisinya seperti apa. Kalau revisinya itu mengurangi, SKP bisa tetap berjalan dengan nanti penyesuaian. Tentunya yang tidak terlaksana karena faktor X tidak bisa tercapai, nanti disesuaikan penilaiannya. Namun, apabila ada hal-hal yang berubah, kegiatannya berubah, sangat memungkinkan SKP ini untuk berubah. Kalau PP 46 kan kaku ya, kita tidak boleh revisi di tengah jalan. Nanti kalau Permen 48 ini, PP 30 ini lebih luas ya. Supaya peran setiap pegawai masuk, nanti bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan di perjalanan kalau memang ada perubahan-perubahan. Karena hal itu yang memang selama ini dikeluhkan banyak pihak ketika di tengah jalan ada perubahan-perubahan kegiatan, anggaran, sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan. Lanjut, Mbak. Ya, terima kasih Pak Anjar atas penjelasannya. Selanjutnya ini di kolom chat ternyata banyak juga yang sudah tertarik terkait dengan sistem e-kinerja Pak Anjar. Pertanyaannya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bapeda Bantul. Pertanyaan pertama adalah, apakah sistem e-kinerja ini sudah terintegrasi dengan SIPD Kemendagri, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah, sehingga dapat terlihat interrelationship yang berbanding lurus antara capaian pembangunan yang telah direncanakan di RPJMN atau RPJMD. Pertanyaan kedua adalah, kira-kira kapan implementasi aplikasi SKP yang telah disusun oleh BKN? Seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya sepertinya sudah banyak yang tertarik dengan aplikasi BKN kita. Terima kasih Mbak Nadia. Ini bagus pertanyaannya. Pertanyaannya mendahului zaman ya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan sistem informasi tadi juga disinggung ya di main room bahwa di dalam PP 30 Kepala BKN menyiapkan sistem informasi atau aplikasi penilaian kinerja yang dapat diintegrasikan. Kalimatnya seperti itu. Silakan dicek kembali di PP 30. Kemudian sejauh mana? Saya baca yang kedua dulu saja. Sejauh mana pembangunan aplikasi yang dibangun oleh BKN? Ya. Selama ini BKN melalui Direktorat Kinerja sudah menyampaikan, mungkin tadi Bapak Kali juga menyampaikan ya, terkait pelaksanaan coaching klinik. Salah satu materinya adalah penggunaan sistem informasi e-kinerjanya BKN. Itu sistemnya adalah berbagi aplikasi. Jadi aplikasi kita gunakan, Bapak Ibu bisa adopt, bisa gunakan cuma-cuma atau bisa digunakan dengan penyesuaian-penyesuaian. Nah, untuk saat ini konsep yang akan digunakan dalam sistem informasi yang dibangun adalah berbagi pakai, bukan berbagi aplikasi, tapi berbagi pakai. Nah,
kami belum bisa bicara lengkap, bicara banyak karena masih on progress. Minggu kemarin juga baru progress report terkait dengan pembangunan fitur perencanaan di dalam SKP sesuai Permenpan 38 ini sudah diilustrasikan kemarin seperti apa penggunaannya, fitur-fiturnya. Namun kita belum bisa mengeksplor lebih dalam. Nanti admin tiap instansi sampai sejauh mana. Kemudian setiap pegawai nanti aksesnya sampai mana. Sampai target tahunan, sampai kalau bulanan seperti apa, kalau harian seperti apa. Sementara bulanan dan harian sangat penting. Ya, kaitannya dalam pembayaran tunjangan kinerja daerah, ataupun TPP tentunya. Karena base on-nya adalah performance. Base on-nya adalah kegiatan kinerja Bapak Ibu setiap bulan. Karena memang tunjangannya TPP-nya dibayarkan tiap bulan. Kecuali TPP Bapak Ibu dibayarkan tiap tahun. Kita nggak usah mikirin bulanannya seperti apa. Tapi karena dibayarkan tiap bulan, maka harus punya output tiap bulan. Ini yang sampai sejauh itu belum bisa kami eksplor. Karena kebetulan ini bekerja sama dengan pihak ketiga juga, kami masih menunggu nanti untuk progress report berikutnya terkait penggunaan aplikasi. Namun kemarin dalam diskusi diusahakan semoga nanti pada bulan September ini bisa dimungkinkan untuk diuji coba. Kalau memang oke, mungkin nanti sudah bisa digunakan. Namun sampai sejauh mana berbagi pakainya tentunya nanti saat laporan progress report berikutnya akan kita telusuri dengan dari aplikasinya Kemendagri. Nah, tentunya belum karena memang ini adalah aplikasi penilaian kinerja. Jadi kalau saya menganalogikan Bapak Ibu ini kadang bingung ya. Ini secara kinerja PNS ke BKN, secara kinerja organisasi ke Kemendagri, kemudian secara kelembagaan administrasi kelan, mana yang harus kami turuti. Kadang ada pertanyaan demikian. Bahkan Kemenpan, ini laporan kami banyak sekali. Jadi yang kita fokus pada saat ini adalah penilaian kinerja PNS yang mendukung kinerja organisasi. Baru sampai sebatas itu. Nah, mestinya sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau ini bisa terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain, tentunya ini di bawah Kominfo harusnya ketika mengintegrasikan semua ini mestinya bisa dilakukan. Sekitar 2-3 bulan yang lalu kami masih ingat, saya itu rapat dengan salah satu direktur di Kominfo. Saat itu kami menyampaikan bahwa supaya kalau bisa seluruh server itu ada di Kominfo, sehingga kalau ada aplikasi-aplikasi yang dibangun, baseline-nya jelas, sama, platformnya sama, sehingga ketika akan ada integrasi data, ya, jadi yang kita butuhkan datanya ya. Datanya yang diintegrasikan ini lebih mudah. Tidak setiap instansi menyusun aplikasinya masing-masing. Ini kami sampaikan. Nah, saat itu juga belum diputuskan sejauh mana kemampuan Kominfo untuk baik sendiri maupun meng-hire pihak lain ketika semua aplikasi servernya terpusat di Kominfo. Nah, harapan kami kalau bisa di sana langkah-langkah integrasinya jauh lebih mudah, ya. Sehingga seperti saat ini misalkan SSO ya, single sign on kita juga sudah mulai berjalan, sehingga langkah-langkah integrasi baru bisa dilakukan. Karena setiap aplikasi yang dibangun itu selalu bagus, hampir nggak ada aplikasi yang nggak bagus. Tapi ternyata pimpinan bertanya lain, yang bagus itu bukan aplikasinya, bagus itu kalau sudah bisa diintegrasikan itu baru bagus. Ya, saya pikir yang tadi Bapak sampaikan tadi menjadi masukan nanti ketika kami koordinasi dengan Kominfo maupun pihak lain supaya aplikasi-aplikasi yang lain nanti supaya bisa menjadi satu kesatuan integrasi data sehingga apa yang dilakukan oleh instansi daerah ini tidak berulang kali. Kami paham Bapak Ibu di BKD bahwa stakeholdernya banyak, tapi kadang yang diminta datanya sama, ya. Yang diminta datanya itu saja. Nah, dalam hal ini secara limitatif kami sampaikan bahwa
sistem informasi kinerja ini masih sebatas integrasi untuk administrasi pelayanan kepegawaian Bapak Ibu. Supaya nanti harapan kami Bapak Ibu untuk lampiran kenaikan pangkat itu tidak harus seperti sekarang, ya, mengumpulkan kemudian menyampaikannya ke loket dan seterusnya. Mestinya data penilaian kinerja itu sudah terekam di BKN dengan persiapan yang sekarang dilakukan, dengan konsep berbagi pakai yang sedang dikembangkan sekarang. Ya, jadi real time sampai dengan bulan ini kinerjanya berapa sih? Kenapa ini kami sampaikan penting? Kebetulan saya adalah di bagian pengolahan hasil penilaian kinerja PNS. Dari awal saya masuk Direktorat Kinerja. Kebetulan juga saya adalah anggota tim Stranas KPK, sehingga saya juga harus menyampaikan secara periodik data penilaian kinerja Bapak Ibu kepada KPK, tapi baru bisa kami sampaikan setiap tahun. Karena sesuai dengan SE 16 Kepala BKN bahwa data penilaian kinerja wajib disampaikan paling lambat akhir bulan Februari. Itu pun di bawah 1% yang menyampaikan. Sehingga tetap kami buka sampai dengan akhir bulan Desember. Sehingga kami sampaikan terus apa data yang dapat kami punya. Ternyata Presiden menanyakan saat itu data plan kinerja per bulan ini berapa, per hari ini berapa, jangankan harian, bulanan saja kita belum punya datanya, jangankan bulanan, tahunan saja belum lengkap. Nah, jangankan untuk lengkap bulanan, masih banyak instansi yang menyampaikan data penilaian kinerja hanya untuk PNS-nya yang mau naik pangkat saja. Yang nggak naik pangkat tidak disampaikan. Nah, ini adalah masalah-masalah umum yang kita berhasil identifikasi, dan ini masalah yang berulang, ya, kombo ini. Setiap tahun masalahnya itu. Sehingga terima kasih tadi lebih jauh lagi tadi pertanyaannya terkait integrasi, terkait data dari tiap aplikasi. Nanti bisa kita catat, akan kita sampaikan manakala nanti ada rapat koordinasi dengan Kominfo dan stakeholder lainnya, sehingga harapan kami Bapak Ibu di daerah tidak selalu memberikan data yang sama untuk hal-hal yang permintaan yang berbeda. Mestinya sekali ngasih bisa untuk semuanya, ya kan? Jangan sampai mau naik pangkat ngasih SKP, mau pensiun ngasih SKP lagi. Apalagi ini seperti saat ini Bapak Ibu saya yakin juga masih dalam proses pemutakhiran data kepegawaian. Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan data kepegawaian dari mulai CPNS sampai dengan sekarang. Saya yakin pertanyaannya juga banyak. Kan dulu sudah ada PUPNS, kenapa harus ngumpulin lagi dan seterusnya. Nah, saya pikir itu nanti ada dialog lain lah di sesi yang lain, bisa ditanyakan ke fasilitator baik pusat maupun Kandrek terkait dengan hal tersebut. Ini adalah langkah awal kita supaya hal-hal kecil tadi bisa diintegrasikan secara bertahap. Saya pikir itu Mbak Nadia. Baik, terima kasih atas penjabarannya Pak Anjar. Izin Pak Anjar, mungkin karena waktunya ini tinggal 20 menit lagi, karena ada beberapa sesi, terakhir kami akan memberikan satu kesempatan lagi kepada yang ingin bertanya langsung. Satu penanya, di sini sudah ada yang raise hand. Yang pertama dari Pemprov Jateng dengan Pak Deyas. Apakah ingin bertanya langsung? Kami berikan kesempatan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Ya, terima kasih Pak Deyas. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Anjar dan rekan-rekan semua. Mohon izin pertama mungkin beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan terkait sosialisasi workshop di dalam workshop ini. Intinya kami memang kemarin menunggu-nunggu kegiatan ini dan kami juga sudah bingung mau menyusun seperti apa ya. Akhirnya terjawab juga di sini.
Intinya kami untuk teknis penyusunan di SKP tadi, intinya memang kami memahami, artinya memahami karena memang dokumen intinya adalah perjanjian kinerja atau dokumen perencanaan di sini. Ya, jadi memang betul Pak Anjar. Jadi di sini mungkin tidak semua pejabat penilai ataupun para pejabat struktural itu bisa membagi habis dan mudeng, artinya mudeng terkait bagaimana apa itu PK. Mungkin PK aja mungkin menjadi bahan yang asing di kami di daerah. Ada beberapa mungkin yang menjadi PK itu apa loh itu. Nah ini mungkin menjadi PR kami untuk bagaimana memberikan pengertian kepada mereka. Ini artinya untuk penyusunan SKP ini memang dokumen perencanaan menjadi hal yang ikhwal atau hal yang pokok sekali dalam penyusunan ini. Terus kemudian kami ingin bertanya Pak, jadi tadi sudah sedikit disinggung bahwasanya ternyata akan kami tanyakan, sudah ditanyakan tadi terkait kapan kita butuh kepastian apakah nantinya kita akan memakai SI-nya kinerja dari BKN atau kami harus mengembangkan sendiri di Pemda. Nah ini kan kami butuh kepastian terkait ini. Ternyata tadi ada bagi pakai ya Pak, jadi ada bagi pakai ya untuk kedepannya apakah mungkin sedikit ada jawaban di sini, apakah akan seterusnya berbagi pakai atau memang nantinya secara nasional akan diterapkan melalui kinerjanya BKN. Kemudian yang kedua Pak, terkait kami menarik sekali untuk proses bisnis terkait tadi untuk review di SKP. Jadi review penyusunan uraian di SKP bahwasanya harus direview oleh tim penilai kerja. Oke. Dan di Permenpan itu apabila nyuwun sewu tadi harus dinilai tim penilai kerja atau tim mengelola kinerja. Ya, ini apakah dimungkinkan karena untuk mempermudah proses koordinasi kami membentuk TPK juga sampai dengan SKPD unit-unit kerja supaya untuk mempermudah koordinasi dalam hal penyusunan SKP. Jika dimungkinkan ya insya Allah kelembagaan ini akan kami turunkan breakdown sampai dengan unit kerja di SKPD supaya untuk mempermudah dalam fasilitasi penyusunannya dan mempermudah koordinasi kami. Kemudian yang ketiga terkait penilaian perilaku kerja Pak. Di sini mungkin tadi saya belum melihat di sini. Mungkin ada sedikit pencerahan terkait penilaian perilaku kerjanya apakah sama dengan P4. Nah, mungkin saya belum baca secara utuh karena banyak sekali dan di saya ini baru diamanai di tahun ini terkait pengelolaan manajemen kinerja. Itu beberapa hal mungkin hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mana dia ya? Ya, silakan Pak Anjar untuk menjawab. Ya, baik, makasih. Good point Pak Dias. Ini luar biasa pertanyaannya. Kebetulan ini forum kita ini pas banget ini. Kebetulan Mbak Nadia dan Mbak Erisa ini adalah tim penyusun utama dalam perilaku kerja. Nanti mohon ini bisa disampaikan di-sharing informasinya sampai mana Pak Dias. Yang pertama, seterusnya berbagi pakai atau gimana? Baik, tentunya kita belum bisa bicara pasti saat ini. Namun apabila nanti sesuai harapan kami aplikasi yang sekarang sedang dikembangkan itu ternyata mampu menampung fitur-fiturnya baik itu admin maupun PNS yang akan menggunakan dalam artian berbagi pakai tadi, mestinya ini bisa dilaksanakan seterusnya. Karena kami tidak bisa menyamaratakan penggunaannya, pemanfaatannya setiap instansi, ya. Karena pasti setiap instansi akan mengambil data penilaian kinerja tersebut dalam hal
Salah satunya bisa dalam hal talent pool, bisa dalam hal rekomendasi, penghargaan, reward and punishment, bahkan yang paling penting dan paling ditunggu adalah penghitungan tunjangan kinerja TKD ataupun TPP. Ya, karena ini memang based on-nya performance dan salah satu komponennya mestinya adalah kinerja dalam penghitungan tunjangan tadi. Nah, kemarin juga sempat kami tanyakan, bagaimana seandainya daerah dimungkinkan tidak ketika membangun aplikasi sendiri. Saya pikir pertanyaan Pak Dias tadi poinnya ke sana. Ketika ada hal-hal yang memang belum terakomodir, karena memang saya yakin juga tidak mungkin dalam waktu singkat mengakomodir fitur untuk semua instansi. Jawaban sementara saat itu adalah dimungkinkan Pak Dias. Namun konsekuensinya adalah aplikasi akan dibangun oleh instansi tersebut harus bisa terintegrasi datanya dengan data di SAPK BKN, data yang dibangun di SIASN BKN. Ya. Sehingga karena sekarang sudah ada pemutakhiran data, kalau Bapak Ibu punya di smartphone-nya masing-masing bisa mengakses di My SAPK, sehingga apapun aplikasi yang dibangun nanti bisa terintegrasi datanya. Karena data ini yang sangat kita butuhkan supaya match, ya, supaya match. Sehingga kalau sampai ada perbedaan data antara data manual dan data digital, maka yang akan dipakai adalah data priority. Prioritas datanya adalah data yang ada di dalam SAPK, data yang ada di dalam SIASN. Misalkan nih, ke depan sudah dilaksanakan integrasi data ini, ternyata nilai kinerja Bapak Ibu mau naik pangkat tahun depan, nilai SKP-nya misalkan yang ada di data penilaian kinerja itu adalah 84, misalkan ini. Namun karena mau naik pangkat, bikin SKP ulang, pakai kertas, pakai Excel di print, kemudian masuk loket. Karena mau naik pangkat, nilainya dibuat 94, yang tadi 84, 94. Ketika masuk ke Kedeputian Mutasi di Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, ada dua nilai SKP berarti kan, nilai 84 dan nilai 94. Mana yang mau dipakai? Maka yang akan digunakan adalah nilai yang ada digital, nilai yang ada di SAPK. Ini kalau kita ambil contoh mudah seperti itu. Karena sudah terintegrasi tadi. Nah, saya sarankan Pak Dias kalau memang terkait dengan hal tadi, ini juga untuk Bapak Ibu yang lain di wilayah kerja Kanrek 1, semoga situasi pandemi segera berakhir, sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan yang lebih luas, lebih kompleks. Mohon untuk bisa benchmark. Sebagai contoh, Bapak Ibu silakan bisa benchmark ke Kemenkumham untuk instansi pusat, karena dia sudah integrasi dua arah, bukan cuma one way, dia sudah dua arah antara BKN dan di Kumham. Kalau di BKN berubah simpeknya, maka di BKN berubah. Di BKN berubah, di simpek dia juga berubah. Atau ke kota Tangerang Pak Dias dan Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa kalau memang tahun-tahun mendatang mau menganggarkan untuk benchmark ke daerah lain, bisa mulai disusun benchmarknya kemana. Ada hal lain mungkin bisa kami sampaikan, tidak hanya terkait dengan penilaian kinerja. Misalkan Bapak Ibu di bagian pengadaan, ternyata ingin tahu bikin anjab yang bagus seperti apa. Di Provinsi Riau itu ada namanya aplikasi Sijabri. Ini aplikasi anjab seluruh provinsi. Jadi anjab itu update bisa setiap saat. Ya, karena memang update anjab itu harusnya setiap saat oleh tim independen yang ditunjuk, bukan disusun oleh pemangku jabatannya masing-masing. Karena nggak ada satu teori pun dalam buku apapun yang mengizinkan kita sebenarnya menganjab jabatan kita sendiri. Anjab kita harus dianjab oleh tim yang lain. Itu di Pemprov Riau. Nah, jadi kemudian di Pemprov Riau juga sudah ada yang namanya integrasi antara kegiatan tugas jabatan di SKP dengan
apa namanya ya, BKPPD, bukan, maaf. Kalau pengelolaan aset itu apa ya, Pak Des? BPKAD, Pak. BPKAD ya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Betul, BPKAD. Jadi sudah integrasi antara BKAD dengan BPKAD. Sehingga besaran kegiatan di BPKAD itu akan selalu ikut. Nah, jadi ketika setiap klik kegiatan SKP, besaran kegiatan di DPA atau RKA itu ikut pindah, sehingga dipastikan SKP itu benar-benar memuat PK, benar-benar memuat DPA atau RKA. Tidak ada kegiatan yang tercecer. Nah, itu hanya salah satu contoh saja. Bapak Ibu bisa nanti kalau ada informasi benchmark yang lain kemana? Karena benchmark ini sangat penting supaya kita kegiatan yang kita lakukan bisa berlanjut. Kegiatan yang kita lakukan tidak muspro ya, bahasa Jawanya muspro. Sudah ngabisin anggaran banyak tapi ternyata tidak ada keberlanjutannya atau sulit untuk dilanjutkan, berhenti di tengah jalan. Kemudian yang kedua, review tim pengelola kinerja. Saya pikir yang tadi disampaikan Pak Dias itu bisa dilaksanakan, Pak, sebelum ini pengelola kinerja ini fungsinya jelas, pejabat fungsionalnya nanti siapa, unit kerjanya di mana, apakah di BKD, terkumpul di sana, apakah nanti akan disebar ke setiap unit kerja, atau bahkan di satu inspektorat saja, atau bahkan di Bapeda. Nanti ini juga belum jelas sampai sekarang, sehingga dijembatani dengan tim pengelola kinerja yang terdiri dari aspek kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan. Nah, yang disampaikan Pak Dias tadi seirama dengan yang telah kami lakukan di BKN. Kami exercise kemarin dengan ribuan pegawai BKN. Ternyata dari Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan, dan Inspektorat, setelah dicoba di-exercise oleh Biro Kepegawaian, tim ini ternyata memang benar Pak Dias, kurang mencukupi. Jumlah timnya dengan jumlah beban kerja yang harus direview tidak mencukupi. Sehingga dimungkinkan akan ditambah dengan perwakilan-perwakilan unit kerja. Dalam hal ini perwakilan-perwakilan OPD yang tadi disampaikan Pak Dias. Sangat dimungkinkan, Pak. Saya pikir itu cukup jelas. Berikutnya terkait dengan perilaku kerja, lebih pas kalau Mbak Nadia dan Mbak Tisa ini yang menyampaikan, karena lebih up to date terkait perkembangan informasi penyusunan perbanya, Pak. Memang belum kita sampaikan, karena perbanya memang baru disusun. Silakan Mbak Nadia, Mbak Eri. Ya, terima kasih banyak Pak Anjar. Mungkin karena waktunya juga sudah mendekati di ujung acara, mungkin sedikit saja terkait dengan perilaku kerja. Prosesnya memang sudah kami dalam pengajuan harmonisasi Kemenkumham. Semoga dalam waktu dekat ini memang sudah bisa BKN terbitkan. Mungkin seperti itu. Lalu sudah ada penjelasan lebih rinci lagi oleh Mbak Erisa, sudah disampaikan di dalam kolom chat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kami akhiri. Selanjutnya kami akan melanjutkan kepada post-test. Post-test akan dilakukan dalam waktu 5 menit saja. Untuk link akan ditampilkan di kolom chat dan di layar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk memasukkan ke dalam browsernya atau bisa mengklik langsung di dalam kolom chat yang nanti akan tampil di dalam browsernya Bapak Ibu. Waktu kami berikan 5 menit saja dalam pengisian. Link post-test ada di bit.ly/post-test kinerja. Apakah sudah bisa masuk?
Izin Bapak Ibu peserta workshop, izin saya menyampaikan, karena ada kendala teknis nanti, setelah ini akan dilakukan penutupan dari Kantrek 1 BKN, namun karena di dalam breakout room ini ada keterbatasan waktu, jika nanti Bapak Ibu terlempar kembali ke main room, kami akan memasukkan Bapak Ibu kembali ke dalam breakout room ini lagi. Jadi diharapkan Bapak Ibu kalau misalkan nanti setelah terlempar jangan leave dulu, karena akan kami masukkan kembali ke dalam breakout room untuk dilakukan penutupan acara workshop. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, tinggal waktunya 30 detik lagi di dalam room ini. Nanti akan secara otomatis Bapak Ibu akan kembali ke main room. Saya ulangi lagi, kami harapkan Bapak Ibu tidak langsung leave, karena kami dari panitia akan memasukkan kembali Bapak Ibu ke dalam breakout room ini dan akan penutupan dari perwakilan dari Kantrek 1 BKN Yogyakarta. Recording in progress. Mohon izin Bapak dan Ibu karena ada sedikit kendala teknis, jadi terlempar lagi nih ke main room, tapi nanti kita akan assign lagi. Kita coba tunggu teman-teman yang belum kembali ke main room
untuk kemudian nanti dimasukkan lagi ke dalam breakout room. Mbak Rahma, ini kita Ya. terlempar atau Iya, memang? terlempar. Oh. Karena tadi waktunya kita setting untuk 2 jam, tapi ternyata ini ya, kurang gitu. Jadi kita buat lagi. Iya. Oke. Oke, sebentar ya. Ini sudah saya assign lagi. Recording in progress. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada untuk link materinya. Tolong untuk dicatat atau mungkin lebih mudah difoto juga agar tidak hilang. Setelah ini akan dilanjutkan penutupan. Penutupan yang akan dilakukan oleh perwakilan dari Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Apakah sudah hadir kepada Bapak Purjianta SHM Hum? Apakah sudah hadir Bapak? Bukan nggak ada ya Mbak Nat? Oh iya betul, diwakili Pak Anjar, bukan Rek meminta untuk diwakilkan oleh Kepala Bidang PDSK karena berhalangan hadir. Seperti itu Pak.
Apakah sudah hadir dari perwakilan dari Kanrek? Dengar suara saya? Halo, iya Pak, sudah terdengar tapi masih kecil suaranya Bapak. Mohon maaf. Ya, halo Bu. Ya, Bu. Oh ya, baik, sudah terdengar dengan jelas. Ya. Terima kasih Bapak telah hadir untuk mewakili Ibu Kakanrek. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Purjianta SHM HUM, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional 1 BKN untuk menutup acara workshop pada hari ini. Kepada Bapak Purjianta SHMH, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera yang kami hormati Bapak narasumber teman kita sendiri Pak Anjar, sama-sama dari Jogja. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari BKD, BKPP, BKSDM yang berbahagia. Teriring puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengadakan workshop penetapan sistem informasi kinerja yang terintegrasi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Anjar, dan Iya Pak Pur, sami-sami. Bu Nadia ya. Terima kasih sekali Ya, Bapak. kami dibantu di wilayah kerja kami untuk mengadakan workshop pada siang hari ini. Sebenarnya kami kemarin sudah berdiskusi dengan Pak Direktur, pelaksanaan akan diadakan di Surabaya atau mungkin di Jogja pada bulan pertengahan Agustus, akhir Agustus ya, tanggal 27. Alhamdulillah ini bisa maju, dan kami atas nama Kantor Regional 1 BKN mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur Kinerja dan Jajarannya dan kepada teman-teman di wilayah kerja kami. Setelah pelatihan atau workshop pada siang hari ini, kami berharap jika ada beberapa pertanyaan yang sangat sudah dijawab dengan jelas oleh Pak narasumber dan materi juga sudah disampaikan oleh Pak narasumber. Tapi sangat jelas sekali saya ikut amati. Saya kira Bapak langsung yang bisa untuk SKP yang dimulai dari pimpinan tinggi dan pimpinan mandiri di kerja. Kami Bapak itu langsung bisa menyusun. Karena nanti kalau biasanya di instansi nanti akan dibagi per OPD itu yang akan membuat nanti agak lama karena di sesuai jadwal Januari sampai dengan Juni dengan PP 46 tahun 2011 dan Perkap BKN nomor 1 tahun 2012 ini sudah bulan Juli sudah menggunakan PP 30 tahun 2016 dan Permenpan nomor 8 tahun 2021 dan tadi sudah disebutkan oleh Pak narasumber. Nah ini mungkin tadi sudah disampaikan Bapak narasumber, harapan kami mampu menyusun yang mungkin yang dari JPT tadi yang saya lihat dan kami juga pernah mempraktekkan itu memang sangat mudah dari JPT-nya, ambil dari PK-nya. Nah ini untuk yang ke bawah, yang pembagian peran dan hasil. Nah ini yang
dengan agak yang menyita apa ya pikiran ya, dinyatakan dalam bahasa capaian, bukan bahasa aktivitas ini. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari di Permenpan 8 bahasa aktivitas seperti apa, bahasa capaiannya itu seperti apa, dan juga mampu menyusun SKP bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsionalnya. Mungkin yang agak sedikit di jabatan fungsional, nah harus membuat lampiran yang dilanjutkan dengan permintaan fungsional itu nomor berapa, betul-betul kinerjanya betul-betul kinerja apa saja. Nah, juga tahapan-tahapan buat tapi tadi kita sampaikan di pelajari dari ada beberapa tahapan, pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, kelima, sampai ke 7. Itu beberapa tahapan tadi dipelajari dan dipraktekkan. Segera mempraktekkan di wilayah kerjanya masing-masing. Karena tadi sudah banyak hal disampaikan oleh Bapak narasumber, kami tidak panjang lebar. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah waktunya istirahat ya, untuk sholat tidur ya. Bahkan yang pertama kami mengucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat di instansi Bapak Ibu ya. Disampaikan ke rekan-rekan kerjanya, dilaporkan ke pimpinannya bahwa pelaksanaan workshop kinerja ini nanti bisa disampaikan ke teman kerabatnya, ilmunya dibagi supaya teman-temannya bisa membuat juga kinerja SKP pembangunan tahun 2018. Tapi kami dan teman-teman di Kandek itu sudah disampaikan di Kandek, kami juga bisa berdiskusi ya, berdiskusi bareng. Kandek kalau mungkin ada permasalahan, ini juga siap membantu. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan dengan mengucap alhamdulillah, maka workshop pada siang hari ini kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Pur atas penutupannya. Demikian Bapak Ibu, berikut merupakan penutupan workshop penerapan sistem informasi e-kinerja terintegrasi di wilayah kantor regional 1 BKN Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional 1 BKN. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu telah mengikuti acara workshop ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama berlangsungnya workshop ini. Kepada Bapak Ibu, kami sampaikan kembali, jika ingin mendapatkan materi, bisa melihat ada di kolom chat, di bit.ly/materi workshop kinerja. Demikian, saya akhiri acara workshop hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak kepada Pak Anjar, terima kasih banyak dari Kanrek 1, dan terima kasih banyak kepada peserta semuanya. Saya pamit undur diri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Anjar. Sama-sama. Terawan Bapak Ibu
Recording stopped.